Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uli Rifki di serial video mata kuliah desain web plus praktikum yang saya ajarkan pada Stikom PGRI Banyuwangi. Pada video yang ke-12 ini kita akan membahas mengenai plugin WordPress dan custom post type ya. Jadi pokok bahasanya itu ada 3, yaitu yang pertama pemahaman pengertian plugin, yang kedua mengenai custom post type, dan yang ketiga page templating. Dan yang ketiga ini opsional ya, kalau waktunya cukup saya akan teruskan sampai page templating, kalau nggak cukup nanti akan dibahas pada video selanjutnya. Tujuannya yang pertama itu mahasiswa dapat mengunduh dan memasang plugin-plugin untuk website WordPress. Yang kedua, kalian mampu membedakan antara post dan custom post. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membuat custom post type sendiri gitu. Oke. Pada video kali ini saya tidak akan membuat slideshow atau PowerPoint. Saya akan menjelaskan langsung. Sebagaimana video-video sebelumnya, saya akan menunjukkan ke kalian kalau gagal ya gagal, kalau berhasil ya berhasil, kalau lemot ya lemot, kalau cepat ya cepat. Video ini tidak ada rekayasa dan tanpa proses editing sama sekali, oke? Pertama, saya mau menjelaskan mengenai apa itu si plugin. Plugin itu adalah sebuah software atau aplikasi yang dapat menambahkan fitur pada website kalian. Fitur apa, Pak? Ya banyak, nggak cuma 1 fitur, 2 fitur, 3 fitur, bisa banyak fitur, terserah kalian. Contoh, ibaratkan website itu sebuah sepeda motor, plugin itu ibaratnya seperti apa ya enaknya ya, pelindung jok itu lah, yang ada jaring-jaringnya itu di atasnya jok. Bentar, saya cariin gambarnya di Google. Pelindung jok motor. Nah, ini. Nah, ini. Jadi pluginnya itu seperti ini. Kalau ibaratkan motor itu adalah sebuah website, pelindung ini adalah sebuah plugin gitu. Contoh ada lagi aksesoris sepeda motor, biar banyak wes. Aksesoris pada sepeda motor itu kan banyak ya. Contoh ini nggak kelihatan. Aksesoris apa ya? Honda Vario. Nah, ini kan kelihatan banyak. Ini ada foot rubber step floor yang di bawah ini, biasanya itu untuk melindungi kaki. Nah, itu kan sebuah tambahan fitur kan, bukan merupakan wajib pada sepeda motor. Nggak wajib ada pada sepeda motor, tapi kalau ada itu jadi fitur sepeda motor itu lebih banyak gitu. Sama kalau website WordPress tadi, tanpa dikasih plugin pun WordPress masih tetap bisa jalan, tapi kalau ditambahin plugin dia lebih banyak fiturnya gitu. Sampai sini paham nggak ya mengenai penjelasan pluginnya? Ibarat kata seperti ini tadi, aksesoris motor lah, dia cuma menambahkan fitur-fitur dari sebuah kendaraan gitu. Itu pengertian sekilas mengenai plugin. Terus cara masangnya, cara memasang plugin, menambahkan plugin. Ini sebelumnya saya sudah tambahkan beberapa plugin ya. Aslinya cuma ada 2, Akismet anti spam sama Hello Dolly. Cuma ada 2 ini toh. Yang 3 ini saya tambahin, custom post type UI sama ACF. Saya kan mendemokan bagaimana cara nambahin plugin baru.
kalian tinggal masuk ke menu plugin, klik add new atau tambahkan plugin baru. Kalian bisa cari keyword apa aja yang kalian butuhkan, fitur apa yang kalian butuhkan. Misalkan kontak form, dia akan mencari plugin-plugin yang berhubungan dengan kontak form. Gitu. Ada yang feature yang lagi populer, yang direkomendasikan oleh WordPress, atau yang difavoritkan oleh pengguna WordPress. Banyak. Jadi nggak cuman ini toh ya, ada jutaan plugin, bahkan saya berani bilang jutaan plugin. Sebagai contoh, saya mau masang classic editor ini ya, supaya nanti waktu add new post ini, wait, nah tampilannya kan kayak gini. Saya nggak pengen tampilan kayak gini, tampilannya terlalu ribet mungkin. Saya pengen pakai plugin lain, namanya classic editor. Tampilannya akan berbeda nantinya. Kalian kalau mau masang plugin tinggal klik install now, dia akan mendownload. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian tinggal aktifkan. Kalian tunggu. Nah, ketika ada tulisan plugin activate, artinya fitur pada website ini sudah ditambahkan. Fitur apa Pak? Ya classic editor ini. Kita lihat ya bedanya ya. Add new post. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya. Nggak kayak tadi kan, sudah. Jadi itu penambahan fitur-fiturnya. Semudah itu kok kalau pengen nambahkan plugin. Cuma gitu toh. Sebagai catatan, ada beberapa plugin yang tidak disediakan oleh WordPress langsung. Ini kan misalkan di Android itu ini Play Store-nya. Kalian bisa install sesuka hati, tinggal pilih-pilih gitu ya. Kalau misalkan di Android itu ini Play Store-nya. Tapi kan ada aplikasi yang berjalan di Android yang nggak kita install pakai Google Play Store. Install sendiri gitu misalkan. Kalau kayak gitu gimana Pak caranya? Sama seperti install tema, kalian bisa nambahkan satu folder baru di sini. Ya hasil downloadan kalian tadi, plugin baru kalian tinggal taruh di tutorial wp content/plugin. Taruh sini. Kalau tema ditaruh di folder tema, kalau plugin taruh di folder plugin. Nih, gitu. Seperti yang kalian lihat di sini ada folder classic editor yang barusan kita download ya. Sudah selesai, sudah diaktifkan. Jadi ada dua cara. Yang pertama nambah dari sini, dari halaman add plugin ini, atau melalui manual sini. Kita download dari Google, cari di internet sendiri, kita upload di sini manual. Sama aja kayak upload tema kemarin. Gitu ya cara install sama cara ngunduhnya kayak gitu ya. Gampang banget. Oh ya, setelah diinstal jangan lupa diaktifkan kayak tadi ya, yang di tombol merah tadi sampai ada tulisannya aktif. Nggak bisa diklik gini. Kalau yang ada tulisannya activate gini berarti dia sudah keinstall tapi belum teraktivasi. Ini kita lihat. Nah, Akismet anti spam ini sudah keinstall tapi belum teraktivasi. Kalian juga bisa menghapusnya. Terserah kalian bisa menghapus, bisa mengaktifkan. Kalian juga bisa filter yang mana yang sedang aktif, mana yang lagi nggak aktif, atau kalian pengen nampilkan semuanya. Tuh. Oke, sekian itu dulu untuk yang plugin. Kita langsung masuk ke
custom post type, soalnya materi kita lumayan banyak untuk yang video ke-12 ini ya. Oke. Waktu di video sebelumnya saya lupa video keberapa gitu ya, ada penjelasan mengenai bagaimana cara membuat artikel baru, ya kan. Ini adalah artikel atau bahasa Inggrisnya post. Saya pengen nambahkan jenis post lain. Kalau ini post ya, jenis artikel lain. Misalkan gini, kalian pengen buat sorry ya, kalian pengen buat sebuah artikel mengenai makanan, ini kategorinya kan makanan. Kalian pun bisa membuat post sendiri atau artikel sendiri, namanya di sini makanan. Yang makanan nanti pasti punya kategori sendiri, western food, traditional food, eastern food, atau yang lainnya. Daripada kita membayangkan tok, saya kasih contoh ya. Untuk menambahkan custom post kita butuh plugin yang namanya itu custom post type UI. Nanti pada e-learning akan saya upload plugin ini, kalian bisa download ya. Tinggal kita aktifasi saja. Udah. Nah, nanti di sini kalian bisa membuat post type baru. Contoh kalau tadi makanan ya, jangan makanan, kuliner lah, kuliner. Plural label ini kalau dalam bahasa Indonesia itu, kalau di materi bahasa Inggris dulu kita pernah diajarin plural sama singular ya. Kalau plural itu jamak, singular itu tunggal. Kalau kuliner itu, ini ada contohnya ini, movies. Kalau pluralnya itu movies, kalau singularnya movie, bentuk jamak sama bentuk tunggalnya gitu aja. Cuman masalah penamaan toh. Saya karena kita pakai bahasa Indonesia, kita samakan saja kuliner. Saya copy paste kuliner juga gitu ya. Tinggal kalian klik add post type. Jangan. Belum. Di bawah ini bentar, ada nggak? Ada nggak? Nah, ini yang bagian hash archive, kalian pilih true ya. Supaya nanti kita bisa melanjutkan pada video selanjutnya mengapa kita butuh hash archive ini ya. Terus hierarchical, kalau kalian set ini jadi false, dia nggak akan punya kategori. Tapi kalau kalian set true, dia akan bisa memiliki kategori. Pada video sebelumnya mengenai taksonomi, saya sudah menjelaskan apa itu taksonomi, bedanya sama kategori kayak gimana. Kalau kalian masih belum jelas, perhatikan betul-betul video ini. Saya akan menjelaskan beserta mencontohkan apa itu taksonomi gitu ya. Ini kan kita sedang membuat post type, custom post type namanya kuliner. Kita butuh kategori. Setelah itu, nah ini ada menu icon. Kalau kita kosongin, dia nanti tampilannya iconnya ini di sebelah kiri, gambarnya pin gini. Tapi kalau kita tambahkan dash icon,
contoh ini saya buka dulu, saya nggak inget soalnya ya, banyak ratusan dasikan. Contoh kuliner ada nggak ya, kuliner makanan, gambar makanan ada nggak ya, gambar piring lah atau garpu lah atau apa gitu. Oh ini ada kue tapi ya, kue ini ada wortel, enak kue gitu aja bisa sebagai contoh, cuma sebagai contoh aja nggak apa-apa. Kalian tinggal copy ini kelasnya, copy, selanjutnya kalian taruh di sini, paste, udah, terus simpan. Kalau kalian lihat, perhatikan di sini ada yang namanya kuliner, ya kan. Terus kalian tambahkan kuliner baru. Ketika kalian mau menambahkan kuliner baru, kalian pasti bingung, loh Pak, kategorinya mana Pak, kan saya pengen membuat artikel mengenai makanan. Ada yang kuliner itu kan terbagi dari makanan, minuman, ya kan. Kategorinya kok nggak ada. Nah itu kita butuh yang namanya taksonomi tuh. Misalkan taksonominya namanya saya kasih nama jenis kuliner. Kalau pada taksonomi Slack nggak boleh ada spasi ya. Kalau kalian pencet spasi, dia pasti akan menjadi underscore, nggak bisa jadinya. Pluralnya saya kasih nama jenis kuliner sama. Terus di bawah sini attach to post type. Taksonomi ini mau kalian masukkan ke dalam post mana? Ada post, page, media. Tipe postnya yang mana? Kalian mau masukin ke dalam post ini media atau page atau yang kuliner? Karena kita butuh kuliner, kita centang kuliner. Add taksonomi. Udah ya. Kalau kita sorot ke bagian kuliner sekarang, ada yang namanya jenis kuliner. Nah, bentuknya sama kayak kategori ya. Paham sekarang taksonomi itu apa? Kalau tadi kita punya kategori, nah ini kategori, jenis kuliner ini juga termasuk kategori. Paham nggak maksudnya? Kalau pos itu juga, kalau kategori yang ada di dalamnya pos ini, yang saya sorot ini, itu kita namakan anaknya taksonomi. Jenis kuliner ini juga anaknya taksonomi gitu. Jadi dia levelnya sama, dia dibungkus antara kategoris dan jenis kuliner, itu kan levelnya sama, dia itu dipayungi sama yang namanya taksonomi. Jadi taksonomi itu satu level di atasnya. Nah itu tadi ya, semoga kalian jelas mengenai taksonomi tadi. Terus yang kedua, targetnya mahasiswa mampu membedakan antara post dan custom post. Oke, balik lagi. Kalau post tadi, kalau kalian perhatikan di ini kan saya punya post artikel. Yang post yang saya maksud di sini bukan post ini ya. Post yang saya maksud itu jenis post, jenis artikel. Jenis artikel saya ada post, jenis artikel saya ada kuliner. Jadi kuliner dan post itu adalah
salah satu contoh jenis pose. Bentar saya kasih ilustrasi ya. Semua itu karena ku cinta kau. Mana sih Bruce? Jika ada yang bilang ku tak baik, jangan kau dengar. Jika ada Nah, yang bilang misalkan ku berubah, jangan kau dengar. mana tadi ya? Banyak cinta yang Kuliner, datang mendekat, custom pose. Nah ya, ku menolak. ini ada pose. Semua itu karena ku cinta kau. Ini ada kuliner. Terus nanti misalkan di sini ada traveling gitu ya. Nah, ketiga ini merupakan pose type atau jenis pose dalam bahasa Indonesia. Ada pose, ada kuliner, ada traveling. Ketiga ini merupakan satu kesatuan pose type. Kalau pose itu bawaannya WordPress, sedangkan kalau kuliner dan traveling merupakan custom pose. Paham ya? Yang biru ini merupakan custom pose. Kalau yang merah merupakan pose. Gitu. Selanjutnya, mahasiswa mampu membedakan antara pose dan custom pose. Ya, itu udah ya. Perbedaannya sudah saya jelaskan barusan. Terus kalian juga sudah membuat custom pose sendiri barusan. Ini kita akan sudah membuat. Terus saya mau kasih contoh lagi, misalkan saya tambahkan jenis kulinernya itu ada makanan. Tambahkan, terus minuman. Nah, ini ada western food. Misalkan gini aja wes. Saya membuat ini kok ada errornya terus ya. Saya ingin membuat apa makanan tentang sego tempong. Sego tempong ini, oh bentar kategorinya salah. Bentar ya, saya lihat dulu yang tadi. Saya edit post tab-nya ya, kuliner ya. Ada yang salah tadi, kategorinya nggak muncul. So UI betul. Bentar, kok lupa saya. Datanglah bila kau menangis, ceritakan semua yang kau mau, percaya padaku. Bentar, ya gini nggak enaknya kalau nggak edit ya. Saya akan nampilin apa adanya. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Gak apa-apa ya.
Oh ini hierarkalnya belum. Jadi kalau yang di taksonomi perlu hierarkal juga ya. Save. Saya coba refresh, keluar nggak di sini? Oh ini keluar. Nah western food ini saya pengen western foodnya pengen saya ganti jadi punya parent makanan. Nah western food ini di bawahnya makanan. Nah sekarang kita lanjut lagi tutorialnya, membuat custom post sego tempong. Ini adalah artikel mengenai sego tempong yang sambalnya super pedas. Saya kasih ditambahkan jenis kuliner baru namanya tradisional food. Udah publish. Sudah selesai membuat satu artikel. Bentar kok barusan, oh udah deh. Sudah selesai membuat satu jenis custom post. Postnya itu namanya sego tempong, custom postnya namanya kuliner. Itu kategorinya namanya jenis kuliner yang dibuat oleh taksonomi gitu. Terus saya mau lihat dulu. Oh iya, saya masih pakai ini ya, apa namanya, temanya masih pakai tema yang pada pembahasan video 10 ya. Saya balikin dulu, pakai tampilan yang mana? Ini aja 2017 ya. Saya pengen lihat hasilnya yang kuliner tadi. View. Nah, ini adalah artikel mengenai sego tempong. Sudah. Jadi kita bisa membuat post tab sendiri. Enak toh kalau kayak gitu. Jadi kita bisa membuat post tab sendiri, kategorinya juga sendiri, nggak tercampur di sini, nggak tercampur di post ini, nggak semuanya ada di post ini. Kita bisa pisahkan sendiri-sendiri. Gitu tujuannya custom post. Bentar saya lihat udah berapa menit ini. Udah setengah jam ya, hampir setengah jam ya. Mungkin yang untuk page templating akan saya bahas di video selanjutnya aja, di pertemuan yang 13. Kalian yang ada di sini, biar nggak terlalu panjang videonya. Lagian juga ini sudah malam, jam setengah 11 malam ya. Kita tinggal ada 2 video lagi setelah ini, pertemuan 13 sama 14. Setelah itu kita akan menjalani UAS. Oke, sekian aja dulu untuk video yang ke-12 ini. Semoga dapat kalian mengerti. Kalau ada pertanyaan, saran, komentar bisa kalian taruh di kolom komentar di bawah atau tanya di grup WA. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.